menanyakan mengenai undang konstitusi negara kita. Nah, untuk yang pertama itu kami menanyakan mengenai apa sih undang konstitusi di negara kita ini dan mengapa penting untuk satu negara. Jadi kalau menurut kakak sendiri ya, hukum itu ada tiga, ya, mengandung tiga hal. Jadi ada sanksi, kemudian juga ada lembaga yang menjalankan untuk menjalankan hukum itu sendiri. Kemudian dia bersifat menekan gitu, bersifat wajib. Jadi hukum itu adalah suatu aturan atau norma yang mana dibuat oleh pihak yang berwajib, kemudian harus ditaati oleh masyarakat dan elemen lainnya, yang mana ketika hukum itu dilanggar itu akan menimbulkan sanksi bagi para pelaku itu sendiri gitu. Terus mengenai konstitusi, seperti yang kita tahu kalau konstitusi Indonesia itu adalah undang-undang dasar. Kenapa konstitusi itu penting di Indonesia? Karena konstitusi itu untuk mengatur bagaimana lembaga-lembaga di negara ini menjalankan kewenangan mereka gitu. Itu mengatur bagaimana mereka menjalankan kewajiban dan hak mereka, kemudian juga bagaimana ketika untuk mengadili suatu perkara juga bisa dilakukan. Jadi itu semuanya diatur di dalam konstitusi gitu. Jadi intinya itu mengatur tentang kewenangan, hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara ketika mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Fungsinya konstitusi penting. Menurut kakak apa sih faktor dapat melemahkan penegak hukum di negara ini? Yang dapat melemahkan ya. Kalau faktor itu tuh sebenarnya tergantung ya, ada internal, ada eksternal gitu. Cuman kalau yang kita tahu secara umum itu yang pertama tentu saja korupsi. Jadi kalau misalnya pihak-pihak yang berwenang di atas itu korupsi, tentu saja itu akan melemahkan penegakan hukum dan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang berwenang di Indonesia. Yang pertama adalah korupsi. Jadi setelah korupsi yang pertama tadi, itu ada juga yang kedua itu menurut kakak adalah tidak independennya suatu peradilan atau lembaga di Indonesia ini. Jadi mereka itu biasanya itu terpengaruh oleh berada di bawah politik gitu, politik partai atau apa gitu kan. Jadi mereka tidak independen sehingga putusan biasanya yang dikeluarkan oleh pengadilan atau apapun yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang itu ternyata sudah digabung pihak-pihak lain gitu. Jadi ada pihak luar yang masuk gitu kan. Jadinya itulah yang melemahkan penegakan hukum. Terus ada juga yang terakhir itu menurut kakak itu adalah kepentingan pribadi ya, kepentingan pribadi dan politik gitu kan. Jadi ketika mereka memiliki kepentingan yang ingin mereka capai lalu mereka masuk ke dalam peradilan itu atau lembaga-lembaga berwenang, nah itulah nantinya yang akan merusak independen dari penegakan hukum gitu. Jadi yang harusnya melindungi masyarakat tapi karena kepentingan mereka sendiri, jadi kepentingan masyarakat ini terabaikan demi memenuhi kepentingan mereka sendiri gitu. Itu yang menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum. Nah, lalu Kak, menurut kakak mengapa hukum itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat? Oh itu oke. Jadi hukum itu sangat penting dalam masyarakat karena yang seperti kita tahu bahwa tujuan hukum itu adalah untuk menegakkan keadilan kan. Jadi dengan adanya hukum, hak dan kewajiban dari setiap masyarakat, lembaga-lembaga dan elemen masyarakatnya itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi kalau misalnya dan ketika tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan ada sanksi yang diberikan kepada orang tersebut. Dan ketika haknya tidak didapat, dia juga dengan adanya hukum itu bisa menuntut hak-hak mereka agar bisa didapatkan. Terus hukum juga penting karena seperti kita tahu bahwa lembaga-lembaga di Indonesia ini kan itu tuh punya wewenang untuk mengatur kehidupan di dalam Indonesia ini kan biar berjalan dengan baik gitu. Nah, dengan adanya hukum itu akan mengatur sebatas apa yang bisa mereka lakukan gitu. Jadi mereka tidak bisa sewenang-wenang kepada masyarakat, tapi mereka melakukan tugas-tugas mereka itu sesuai dengan hukum itu tadi. Baik Kak, sekian pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak.